Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hera Novianti, Iis Dewi Yulianti, yaitu saya sendiri, Maulana Yusuf, Malah Huzaifah, dan Muhammad Dafa dari Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 2B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sejarah peradilan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Syar'an MAG. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Langsung saja kita mulai presentasinya. Selanjutnya, sekilas sejarah peradaban Bani Abbasiyah. Para penguasa dinasti Abbasiyah merupakan keturunan dari para paman Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Abbas. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah Al-Saffah pada 750 Masehi. Sang pendiri memerintah hanya dalam waktu singkat dari 750 sampai 751 Masehi. Al-Saffah kemudian digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Puncak kejayaannya terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Dalam dinasti-dinasti Islam menyatakan 3 abad pertama dinasti Abbasiyah pengetahuan berkembang pesat, kemajuan ekonomi dan perdagangan terjadi di mana-mana. Di bidang sastra, teologi, filsafat, dan ilmu, terutama di Irak, Persia, dan Mesir. Puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258. Kehancuran ibu kota mengiringi hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal yaitu serangan bangsa Mongol begitu luar biasa dahsyatnya, namun ini hanya berperan sebagai senjata pamungkas yang meruntuhkan kekhalifahan. Ada beberapa motif yang melatar belakangi penyerbuan bangsa Mongol ke Baghdad. Di antaranya kekalahan dinasti Khawarizmi dari bangsa Mongol dan dampak ekonomi. Kemudian Abbasiyah II. Kodok pada periode 2 dikenal sebagai periode kemunduran. Wewenang Qodi pada waktu itu sangat sempit, yaitu hanya berkisar masalah syariat yang berkembang di masyarakat. Aplikasi dan implikasi daripada peradilan dan undang-undang hukum Islam pada masa Daulah Abbasiyah mengalami gelombang dan pasang surut mengikuti arus pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan seiring dengan situasi kondisi fenomena sosio-religio politis. Dengan kata lain bahwa penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam masyarakat secara holistik adalah sangat ditentukan oleh adanya pengaruh dominan dan kemauan politik atau political will pemerintah yang berkuasa. Pada masa dinasti Abbasiyah, umat Islam mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Dinasti ini mengalami masa kejayaan intelektual seperti halnya dinasti lain dalam sejarah Islam. Tidak lama setelah dinasti itu berdiri, puncak kejayaannya terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. 3 abad pertama dinasti Abbasiyah, abad ke-8 sampai ke-11, merupakan abad kejayaan dinasti ini. Bidang sastra, teologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kemajuan ekonomi dan perdagangan terjadi di mana-mana, terutama di Irak, Persia, dan Mesir. Sejarah perkembangan hukum Islam juga mengalami kemajuan.
yang sangat pesat pada masa dinasti Abbasiyah, yang ditandai dengan pengkodifikasian berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu fikih atau hukum Islam. Kemajuan tersebut dapat tercapai berkat pemberian kebebasan berpikir secara individual dan sekaligus persaingan bebas dalam mengeluarkan pendapat bagi para mujtahid. Kebebasan berpikir tersebut dapat dimanfaatkan secara positif oleh para ilmuwan pada saat itu dengan dukungan penuh pemerintah sehingga mampu meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai harganya bagi generasi berikutnya. Kecemerlangan dan keemasan hukum Islam ini berlangsung lebih kurang 2 abad, 178 tahun. Tahun 310 Hijriah, kegiatan ijtihad mulai menurun, terutama setelah Ibnu Jarir atau Tobari meninggal dunia. Sebagian ulama memandang cukup untuk merujuk pendapat imam mazhabnya tanpa perlu melakukan ijtihad kembali. Pada tahun ini umat Islam mulai dininabobokan oleh ruh taklidan. Fase inilah sebagai masa kemunduran. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yakni masa kekuasaan Umayyah. Seperti tetap dilestarikannya Badan Hukum Nazar al-Mazalim dan Lembaga Hizbah, sebagaimana Umayyah yang melebarkan kekuasaannya ke berbagai penjuru kawasan. Abbasiyah juga memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintah daerah di berbagai tempat. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan pada masa Bani Abbasiyah. Di zaman Abbasiyah, hukum berdasarkan agama dan untuk kepentingan agama pada zaman itu maju. Akibatnya terjadi pembaharuan karena perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan juga pesat. Dan terjadi pula pertentangan di kalangan fuqaha dengan mazhab. Namun demikian, pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu di wilayah tertentu. Jadi di antara wilayah tertentu itu berjalan hukum Islam, namun di wilayah tersebut berbeda-beda. Contohnya seperti di Irak, pelaksanaan hukum Islamnya berdasarkan mazhab Hanafi. Kemudian di Syam dan Maghribi, pelaksanaan hukum Islamnya berdasarkan mazhab Maliki. Dan di wilayah Mesir, pelaksanaan hukum Islamnya berdasarkan mazhab Syafi'i. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa kalau ada yang berselisih tidak bermazhab menurut mazhab yang ada di tempat di mana ia berselisih, maka ia harus meninggalkan mazhabnya dan perkaranya diselesaikan berdasarkan mazhab di tempat itu. Contohnya ada perselisihan di Mesir, maka kita harus mengikuti hukum Islam yang ada di Mesir, yaitu berdasarkan mazhab Syafi'i, dan kita wajib meninggalkan mazhab yang kita anut. Jadi begitu. Kemudian keadaan ini dirubah oleh Ibnu Muqaffa dengan penyampaiannya berupa tulisan kepada Khalifah Abu Ja'far bin Mansur pada masa pemerintahannya membentuk lembaga pemerintahan seperti 1. Al-Hajib atau protokoler kenegaraan. Kemudian yang kedua adalah Wizarah atau kementerian. 3. Al-Khatib atau yang bisa kita sebut sekretaris atau juru tulis. Kemudian yang keempat, Al-Sahibu Al-Syurtoh atau kepolisian. 5. Al-Jaishu ketentaraan, dan yang keenam Al-Qadi peradilan. Nah, kemudian selain membentuk lembaga pemerintahan, Bani Abbasiyah juga membentuk Qadi Al-Qudot. Pada waktu itu dibentuk oleh khalifah di ibu kota daulah. Nah, Qadi Al-Qudot ini bertindak selaku jaksa. Yang diangkat pada waktu itu adalah Abu Yusuf. Beliau adalah seorang faqih yang bermazhab Hanafi. Maka pada waktu itu para qadi menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Qadi Al-Qudot, karena pada
pada tiap-tiap provinsi ada kodi sebagai Mahkamah Agung yang merupakan pimpinan semua kodi yang ada di seluruh wilayahnya. Kemudian selanjutnya adalah banyak para fuqaha yang tidak mau menjadi hakim. Sebagai contoh, yaitu adalah seorang Abu Hanifah. Abu Hanifah menolak jabatan tersebut di masa Abu Ja'far al-Mansur, sehingga waktu itu Abu Hanifah dihukum cambuk, kemudian dipenjara hingga beliau meninggal. Selanjutnya ada organisasi kehakiman dalam Daulah Abbasiyah, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada Dar Qadi al-Quha. Fungsi dan tugasnya adalah mirip dengan Departemen Kehakiman. Nah, Dar Qadi al-Quha ini dipimpin oleh Qadi al-Qudo, yaitu yang kita sebut sebagai Ketua Mahkamah Agung. Kemudian semua badan-badan peradilan atau badan-badan yang lain yang ada hubungan dengan kehakiman berada di bawah Diwan al-Qudo. Kemudian yang kedua adalah Qudna al-Aqadi atau hakim kota yang mengetahui pengadilan negeri, atau namanya adalah al-Qudaw atau al-Hisbah. Kemudian yang ketiga adalah al-Sultah al-Qadaiyah, yaitu sebagai jabatan kejaksaan. Di ibu kota negara dipimpin oleh al-Mudda'i Umum atau yang namanya adalah Jaksa, dan di tiap-tiap kota oleh Naib Umumi atau seorang jaksa. Selanjutnya adalah sumber hukum. Adapun sumber hukum yang digunakan para hakim dan ulama adalah Kitabullah, itu sebagai sumber pokok utama, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kemudian sunnah mutawatir. Kemudian sunnah yang tidak mutawatir itu seperti hadis ahad yang baik diterima oleh para sahabat. Kemudian fatwa-fatwa fuqaha sahabat. Jika pada masa Nabi Muhammad SAW perkara itu dengan mudah diputuskan langsung oleh beliau karena sumbernya berasal dari beliau seperti Al-Quran dan hadis. Sumber hukum yang banyak digunakan oleh hakim pada masa itu adalah jurisprudensi, hukum yang ditinggalkan oleh hakim-hakim sebelum mereka. Di samping itu, berkembangnya pemikiran hukum yang digagas oleh para imam mazhab seperti dalam bentuk usul fikihnya maupun fikihnya yang menjadi sumber hukum peradilan pada masa itu. Kemudian Qadi al-Qudo. Meskipun secara politis Qadi al-Qudo diangkat dan kedudukannya berada di bawah sultan, akan tetapi sebenarnya ia adalah penyeimbang kekuasaan sultan dan pelaksana kekuasaan lainnya seperti Diwan dan Izarat. Imam Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah itu merinci 10 tugas yudikatif, yaitu yang pertama, memutus atau menyelesaikan perselisihan, pertengkaran, atau konflik dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Yang kedua, membebaskan orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman serta memberikan sanksi kepada orang yang bersalah. Yang ketiga, itu menetapkan penguasa harta benda orang yang tidak bisa menguasai sebab dia gila ataukah karena dia masih anak-anak. Yang keempat, mengelola harta wakaf itu dengan cara menjaga maupun mengembangkan dan menahannya. Yang kelima, melaksanakan wasiat berdasarkan syarat. Yang keenam, menikahkan gadis-gadis dengan orang yang sekufu atau sepadan. Nah, jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah masuk usia menikah, maka mereka lah yang bertugas untuk menikahkannya. Kemudian yang ketujuh, itu melaksanakan hudud kepada orang yang berhak menerimanya. Tugas yang kedelapan, memikirkan kemaslahatan umat dengan melarang segala gangguan, maupun itu di jalan atau di halaman rumah. Kemudian yang kesembilan, itu mengawasi para saksi dan pegawainya, seperti orang yang harus seperti dia yang berlaku jujur. Tugas yang terakhir, menurut Imam Mawardi, yaitu menegakkan kesamaan di depan hukum antara orang yang kuat dan yang lemah. Itu seperti antara bangsawan dengan rakyat biasa. Jadi adanya kesamaan hukuman.
Sebagai lembaga tertinggi kekuasaan yudikatif di dinasti Abbasiyah, Qadi Al-Qudo menaungi berbagai badan peradilan, antara lain 1. Al-Qodo. Al-Qodo adalah lembaga yang memberikan penerangan dan pembinaan hukum terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan agama pada umumnya, dengan berpedoman pada mazhab yang berkembang di daerah masing-masing. Adapun hakim yang bertugas pada lembaga Al-Qodo bergelar Al-Qodi. Dan yang kedua adalah lembaga Al-Hisbah yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum serta mencegah dan menyelesaikan perkara-perkara yang berdampak langsung terhadap masyarakat seperti kasus-kasus kriminal atau perbuatan pidana lainnya. Dan hakim yang bertugas pada lembaga Al-Hisbah diberi gelar Al-Muhtasib. Dan yang ketiga adalah Al-Mazalim, yaitu lembaga peradilan untuk mengurusi penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara, seperti penyelewengan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang berada dalam lembaga pemerintahan. Secara operasional, Qadi Al-Mazalim bertugas untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diputuskan oleh Diwan Al-Qodo dan Diwan Al-Muhtasib, serta meninjau kembali putusan yang telah dibuat oleh dua hakim dari kedua lembaga tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Dan yang terakhir adalah Al-Mahkam Al-Askariyah, atau bisa disebut juga sebagai peradilan militer, dengan hakimnya yang disebut atau bergelar Qadi Al-Askar atau Qadi Al-Jun, yang bertugas untuk menghadiri atau melaksanakan persidangan yang menyangkut anggota militer ataupun tentara. Banyaknya badan peradilan yang terbentuk pada masa pemerintahan Abbasiyah menunjukkan bahwa peradilan memiliki hak otonom yang kuat dalam memutuskan perkara tanpa campur tangan dari para penguasa, dan juga memiliki wewenang yang luas dalam bertindak. Karena pada saat itu khalifah tidak lagi menyelesaikan atau mengurusi masalah-masalah yang masuk ke pengadilan. Jadi selain menangani masalah-masalah terkait dengan perbuatan pidana dan perdata, para hakim juga memiliki wewenang untuk menangani masalah-masalah terkait kesewenang-wenangan penguasa atau kezaliman penguasa terhadap rakyatnya dengan dibentuknya Badan Al-Mazalim, serta memiliki wewenang untuk menindak atau mengadili orang-orang yang melanggar perintah Allah dengan dibentuknya lembaga Al-Hisbah. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.